Halo teman-teman, selamat datang di podcast Genpu, Generasi Pekerjaan Umum. Tempat kita bahas isu-isu nasional dengan tajam, santai, dan pastinya relevan. Aku Sinta. Dan aku Billy. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi rame banget nih dibicarain, soal judi online. Ya nggak Bang Bil? Iya, betul Kak Sinta. Banyak yang bilang gampang cari uang di sini ya, tapi kenyataannya seringkali malah bikin masalah. Tapi kayaknya kurang seru kalau cuma bahas berdua aja ini ya Kak Sinta ya. Tanpa lama-lama lagi, kita ajak teman-teman kita yang lain ya. Halo Hai Kak. hai. Halo Hai, Kak. Oke, hai kakak-kakak. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu ya sama kakak-kakak yang cantik ini. Kalau kata pepatah sih, maka tak kenal maka tak sayang. Oke, coba kenalan dulu deh kak, satu-satu. halo, perkenalkan nama aku Sofia Nabila Salsabila, bisa dipanggil Sofi. Aku Sekar Talita Herunisa Sutejo, bisa dipanggil Sekar. Dan aku Septrina Dea Hutasoit, biasa dipanggil Septri. Eh, Oke, udah kenal semua ya. Balik lagi ke topik ini nih. Menurut kakak-kakak semua, kenapa judi online ini bisa booming banget sekarang ya? Coba deh dari Kak Septi dulu nih, gimana Kak? Oke, kalau ditanya kenapa judi online bisa booming banget sekarang, ya salah satunya karena kemajuan teknologi. Sekarang hampir semua orang pegang smartphone, internet juga makin murah, jadi aksesnya tuh gampang banget. Orang bisa main kapan aja, di mana aja. Apalagi platformnya itu lintas negara, jadi walaupun ada aturan di dalam negeri, kadang susah banget buat benar-benar dibatasin gitu. Terus kalau dari sisi ekonomi, juga nyambung banget. Banyak orang tergoda sama janji cepat kaya, dapat uang instan. Nah, di tengah kondisi yang lagi susah pun, entah karena mereka pengangguran, kebutuhan mendesak, atau tekanan biaya hidup, judi online kelihatan jadi jalan pintas bagi mereka. Padahal kalau dilihat lebih jauh, justru lebih sering bikin rugi daripada bikin untung. Nah, benar banget apa yang diomongin sama Kak Setri. Selain itu, rendahnya literasi digital dan keuangan bikin banyak orang nggak sadar kalau judi online tuh sebenarnya berbahaya loh. Ditambah lagi nggak semua orang punya kemampuan ngatur uang dengan bijak, jadi gampang banget ke bawah arus. Faktor psikologis juga berpengaruh nih, mulai dari rasa penasaran, cari hiburan, sampai pelarian dari masalah hidup. Belum lagi kalau ada pengaruh temen, ditambah sistem permainan yang memang bikin nagih. Jadinya makin susah deh buat lepas. Nah, akhirnya judi online makin rame karena gencar dipromosiin di medsos sama influencer atau iklan aplikasi. Bonus, cashback, sampai hadiah gede bikin orang tambah kepancing. Sementara itu, penegakan hukum pun masih kewalahan. Situs yang diblokir gampang banget muncul lagi. Apalagi karena jaringan lintas negara, jadi susah buat diberesin sampai tuntas. Wah, insight-nya benar-benar membuka mata banget ya. Ternyata banyak banget aspek yang terlibat gitu. Nah, aku jadi penasaran nih Kak, kalau kita kan udah tahu tuh penyebabnya tadi. Terus, apa sih dampak yang dirasakan oleh pelaku judi online ini? Hmm. Wah, banyak banget Kak dampak dari judul ini. Kalau aku melihat dari sisi ekonomi ya, judi online ini bikin banyak kerugian loh sebenarnya. Orang bisa kejerat utang karena mereka udah kecanduan gitu, nggak berhenti ngejar kemenangan. Ada rasa penasarannya terus, yang awalnya cuma masalah judul, malah lanjut pinjol, gali lubang, tutup lubang. Padahal kebutuhan keluarga kan yang utama nih, malah keteteran. Yang harusnya uang tuh buat beli beras, malah diputar lagi, didepoin lagi. Apalagi sekarang untuk deposit ke pinjol tuh mati, deposit ke judul tuh makin gampang ya. Nah, perputaran uang masyarakat ini juga banyak mengalirnya ke luar negeri karena base judul ada di luar negeri kan. Dan pajaknya tuh nggak masuk ke negara kita. Belum lagi
produktivitas kerja ikut turun karena banyak yang lebih fokus main judi daripada bekerja. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Sofi tadi, berarti judi online itu nggak cuma bikin kantong jebol, tapi juga bisa merusak hubungan sosial. Banyak keluarga jadi berkonflik, bahkan ada yang sampai cerai, terjerat pinjol, atau rentenir. Parahnya lagi, demi uang cepat atau instan, sebagian orang nekat melakukan kriminalitas. Kecanduan juga bikin pelaku makin jauh dari lingkungan sosial yang sehat. Dari sisi hukum, judi online jelas dilarang di Indonesia. Pemain bisa kena pidana, apalagi kalau ikut menyebarkan atau mengelola. Dampaknya pun bisa merembet ke keluarga, mulai dari aset terjual diam-diam sampai rumah tangga berantakan. Wah, banyak kali ya dampaknya yang dirasakan dari judi online ini ya. Iya Bang Billy, ngeri banget kan ya. Yang makin parahnya lagi tuh banyak orang Indonesia yang terjebak penipuan lowongan pekerjaan jadi admin judo di Kamboja. Nah, awalnya tuh mereka ditawarin agensi gitu, agensi tenaga kerja luar negeri. Mereka dijanjiin gaji besar, terus hidup yang nyaman. Ternyata malah dibawa Kamboja, dipaksa bekerja, bahkan paspornya tuh juga ditahan. Ya, jadi mereka nggak bisa pulang kan. Maraknya keberadaan admin judi online asal Indonesia di Kamboja ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman kejahatan lintas negara. Karena aktivitas ilegal ini merugikan Indonesia baik secara ekonomi, sosial, maupun moral dengan menghancurkan keluarganya, menjerumuskan generasi muda, dan mengalirkan uang rakyat ke luar negeri. Ditambah satu fakta lagi nih ya dari Kak Sofi ya. Semakin mengerikan ya dampak dari judi online ini ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang paling rentan bermain judi online ini? Nah, pertanyaan ini bisa terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan sebelumnya, Bang Billy. Jujur saja, siapapun bisa kena. Tapi yang paling rentan itu ya biasanya anak-anak muda, pelajar, mahasiswa yang sering main game online atau scroll-scroll medsos. Mereka itu mudah tergoda sama iklan judi yang dibungkus kayak semacam game atau giveaway. Ditambah lagi kalau nggak ada kontrol dari orang tua mereka sendiri. Wah, Wah, miris banget ya. Apalagi kalau anak-anak yang masih polos justru jadi korban gitu. Ini jelas bukan cuma tugas pemerintah sih ya, Bang, tapi juga keluarga dan masyarakat buat jaga generasi muda dari bahaya ini. Nah, kan tadi kita udah tahu penyebabnya, dampak, dan siapa aja yang rentan dari judi online. Nah, mungkin sekarang kita bahas ke poin utamanya nih, Kak, gitu. Apa aja sih langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mencegah judi online ini yang semakin meluas di Indonesia? Betul banget, Kak Sinta. Nah, agar kita semua terhindar dari bahayanya judi online ini, itu bisa menumbuhkan awareness pada diri sendiri loh. Kalau judi online itu lebih banyak dampak buruknya. Judi online itu bukan sekedar hiburan, tapi bisa menimbulkan kecanduan, merugikan finansial, mengganggu kesehatan mental, bahkan memicu konflik keluarga. Kita juga bisa mulai dengan membuat rencana keuangan yang sehat dan mulai mengelola keuangan dengan bijak, serta menghilangkan keinginan atau mindset cepat kaya via jalur instan. Nah, selain yang sudah disampaikan oleh Kak Sofi tadi, kita juga bisa memulai dengan memberikan pemahaman kepada lingkungan atau orang-orang di sekitar kita mengenai bahayanya judi online. Kita juga bisa mendukung penegakan hukum dengan melaporkan situs atau akun yang secara eksplisit menyebarkan konten judi online. Nah, aku ingin menambahkan yang terakhir nih Kak, tentang judi online jelas nggak sejalan dengan nilai agama dan budaya kita. Karena lebih banyak bikin masalah daripada kebaikan itu sendiri. Sebagai gantinya, yuk kita bangun mental sabar dan rasa syukur. Mari kita sama-sama mengingat rezeki yang berkah itu datang dari kerja keras dan cara yang halal, bukan dari taruhan yang akhirnya bikin kita susah sendiri. Oke, nah kalau dari kita nih sebagai ASN generasi muda, bagaimana sih bentuk aksi nyata kita untuk mencegah penyebaran?
Aksi nyata itu bisa dimulai dari hal sederhana, misalnya nggak ikut-ikutan, berani bilang salah, dan jadi contoh. Buat ASN muda seperti kita juga bisa bantu pemerintah suarakan bahayanya judi online ke masyarakat. Entah lewat konten edukatif, diskusi ringan di lingkungan kerja, atau bahkan sekedar mengingatkan teman yang mulai terlibat. Kita punya pengaruh, tinggal mau dipakai atau enggak. Bener banget sih kata Kak Sekar. Kadang kita merasa, ah cuma satu orang ngaruh apa sih gitu. Padahal justru dari satu orang yang berani itu bisa jadi bola salju perubahan. Minimal kita bisa mulai dari circle kita sendiri gitu. Ngingetin teman atau setidaknya nggak diem waktu lihat yang salah gitu sih. Iya, betul sekali Kak Sinta. Jadi sudah pada tahu ya penyebab dan dampak dari judi online ini sangat merugikan ya. Ada anak-anak muda, pelajar, dan mahasiswa yang rentan bermain judi online. Jadi kita di sini sebagai ASN harus bisa mengambil langkah konkret untuk mencegah penyebaran judi online ini. Jelas ya, judi online itu bukan solusi cari uang cepat, tapi bisa bikin hidup makin berat. Oke guys, jadi itu aja obrolan kita hari ini tentang judi online. Makasih banget udah nemenin dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat kakak cantik ini, ada Kak Septri, Kak Sofi, dan Kak Sekar yang udah mau sharing-sharing dan cerita buat hari ini. Tapi sebelum itu ada pantun nih dari abang kita satu ini. Oke Bang Billy, coba mainkan deh. Oke Kak Sinta, nah, sebelumnya ini ya, belum pantun nih, jangan lupa bilang cakep ya guys ya. Siap, Jalan-jalan ke kota Medan, Cakep. Cakep. beli durian rasanya manis. cakep. 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 Judi online jangan dihiraukan, akhirnya rugi hidup pun habis. Stop judi online, mulai hidup yang lebih keren. Mantep Bang Billy. Kasih tepuk tangan dulu dong kakak-kakak. Oke, aku izin pantun juga ya kak ya. Ke Kasih pasar kasih beli tak. buah naga. Cakep. Cakep. Jangan lupa tambah pepaya. Cakep. 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 Obrolan kita seru juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah. Dadah. Dah.